Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Itu dari Yaman mereka berangkat untuk melakukan ibadah haji. Mereka pergi ke Mekah. Rupanya Umar menunggu seseorang yang dia tunggu. Ipreh tidak orang ipreh. Sesuai dengan arahan Rasulullah sebelum meninggal dunia. Afikum Uwais bin Amir. Ada enggak di antara kalian Uwais bin Amir? Pertanyaannya, kenapa beliau terkenal dengan Uwais Al-Qarni? Kenapa tidak dengan Uwais Al-Amir? Beliau itu tinggal di dua kampung. Yang pertama kampung Qarni. Kemudian satu lagi Nathabotu Murad dan Karnon. Tetapi beliau lebih terkenal dengan Uwais Al-Qarni. Namanya Uwais bin Amir. Kenapa? Karena ayahnya namanya Amir. Orangnya biasa-biasa saja, Pak. Biasa saja orangnya. Kemudian hatta ata ala Uwais. Sehingga Umar mendatangi Uwais. Faqala lahu, anta Uwais? Kamu Uwais? Uwais menjawab, "Na'am." Qala min Murad min Qarnin. Kamu pernah tinggal di dua kampung? Yang pertama kampung Murad dan kampung Karnon. Dijawab oleh Uwais, "Na'am." Iya. Ini sesuai dengan arahan Rasulullah SAW kepada Umar. Qala fakana bika baras. Kamu dulu pernah kena penyakit supak ya, kata Umar. Fabarra'ta minhu. Allah menyembuhkan penyakit supakmu. Supaknya kibam pelang-pelang bak tubuh mbak. Putih mbak, pelang. Allah menyembuhkan penyakitmu, kata Umar. Fabarra'ta minhu illa mawdi'a dirhamin. Tetapi dari seluruh tubuhmu ada sedikit yang tidak disembuhkan oleh Allah. Satu dirham. Arti satu dirham apa? Pebak sapai hanai berapa? Atau di muka dia ada bulat yang belum disembuhkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Uwais? "Na'am." Ya, itu saya itu. Qala laka walidah. Kamu punya seorang ibu? Qala na'am. Iya. Ini kata Uwais. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kenapa saya mencarimu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alaikum Uwais bin Amir." Nanti akan datang seorang pemuda namanya Uwais Al-Qarni. Uwais bin Amir, terkenal dengan Uwais Al-Qarni. Maka Karnon itu baik terbayang katanya apa Karnon? Pak Karnon kan tanduk. Nyokan tanduk nan kampung ya, Pak, nan kampung. Jadi nanti baik fikir ni lagi kampung kamu nanti relah ya, Pak. Baik fikir apa relah apa ya, Pak, ya, Pak. Nan kampung ya, Pak, nan kampung. Jadi artinya nyo binanci Karnon nan kampung. Baik fikir pun di tanduk, dia bertanduk ko ne, Pak. Ya, ne, Pak. Ini Karnon ini nama kampung, Murad itu apa? Murad dan Karnon. Beliau tinggal di dua kampung. Ma'a amdadi ahli Yaman min Murad. Dia bergabung, pemuda ini bergabung dengan penduduk kampung Murad yang berasal dari Yaman. Ya, Pak. Ini sabda Rasulullah kepada Umar bin Khattab. Thumma min Qarnin. Kemudian dia pindah ke Karnon, sebuah kampung juga. Kana bihi baras. Pemuda itu kena penyakit supak. Ya, pemuda itu kena penyakit supak. Fabarra'a minhu. Allah sembuhkan penyakit supak dia. Illa mawdi'a dirhamin. Kecuali ada sedirham yang tidak disembuhkan oleh Allah. Lahu walidah. Dia punya seorang ibu. Biha birrun. Dia selalu berbakti kepada ibunya. Lau aqsama 'alallahi la abarra'ahu. Kalau dia berdoa kepada Allah, maka doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyo doa tau. Doa Uwais. Uwais sekali berdoa langsung dikabulkan oleh Allah. Getanya menyo tak berdoa langsung dikabulkan, yang pun dalam kepu. Ya, ne, Pak. Ni artinya apa? Kebanyakan orang. Ya Allah ne kaya lu. Kaya ile gelake, anak gelake lain. Uwais menyo gelake kaya dari zaman kayanya, Pak. Anak gelake kaya, Pak. Anak gelake kaya. Nanti coba lihat nanti. Ada tawaran Umar kepada beliau. Tapi tidak digubris oleh Uwais. Ya, ne, Pak. Anak gelake kaya, anak perle kaya, Pak. Anak perle, Pak. Ya, Pak. Fa inistata'ta
Wahai Umar, kata Rasulullah, ini hadis Rasulullah diulang lagi di depan Uwais oleh Umar, Pak. Rasulullah mengatakan, wahai Umar, kalau kamu ada kesempatan ayastaghfiraka faf'al, mintalah doa kepada dia untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah wahai Umar, sebelum saya setelah saya meninggal nanti. Karena Uwais akan datang kemari setelah saya meninggal dunia. Ya, sabda Rasulullah. Kemudian apa? Apa kata Umar bin Khattab? Umar minta kepada Uwais. Padahal siapa Umar itu? Umar satu sosok yang ditakuti oleh para iblis dan iblis dan syaitan. Syaitan cukup ya ke Umar bin Khattab. Kenapa takut? Ibadah Umar luar biasa, Pak. Umar kalau bersedekah, melakukan kebaikan, hantai tebik-tebik dari babah sesuatu, Mak. Ya. Makanya para iblis dan syaitan takut sekali. Kapan lotro Umar, payah pelung. Ketika melewati jalan ada Umar, iblis dan syaitan mencari jalan lain. Ya, nampak. Ketika lewat Umar, hei Umar, pelung mendum, iblis syaitan payah pelung. Yang naik di ke masjid, kalau Umar ke masjid, pelung. Tapi menyotrok katanya, iblis pecerok katanya, Mak. Kau pelung, pecerok, Mak. Tipulan, pecerok, Mak. Lalang semayang, pecerok. Tapi kalau Umar tidak ada, Umar payah pelung, Mak. Tetapi bagaimana hebatnya Umar? Umar masih minta kepada Uwais. Uwais, nak berdoa kepada Allah supaya kepampun dosa Uwais. Itu permintaan Umar bin Khattab. Fastaghfara lahu. Uwais berdoa kepada Allah, ya Allah, nepampun dosa Umar bin Khattab. Karena begini, Umar bin Khattab, kebiasaan beliau setiap habis salat selalu berdoa, ya Allah, kalau takdir saya jelek, rubahlah kepada yang bagus. Kalau seandainya perjalanan hidup saya nanti selama ini jelek, rubahlah ya Allah. Jangan laki tapi, Pak. Maka Rasulullah mengatakan, jalan keluarnya mintalah kepada Uwais. Pertanyaan lagi, boleh nggak minta doa kepada orang lain? Boleh, kenapa tidak? Nanti ada juga pembahasan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bagaimana ada 3 orang yang terjepit masuk ke dalam gua, tertutup dengan pintu gua. Sehingga mereka itu secara logika tidak mungkin menolak batu itu, karena batunya besar sekali, Pak. Dan batunya menggelinding dari atas ke bawah. Jadi kalau mau ditolak ke atas ditolak, Pak. Ketika itu apa? Mereka bertiga duduk. Coba kita ini kan, ada enggak amal ibadah kita yang bisa kita panjatkan kepada Allah? Ada. Rupanya mereka ini bertawasul dengan apa? Dengan amal ibadah mereka. Maka boleh bertawasul dengan amal ibadah kita, Pak. Tapi ibadah yang betul-betul ikhlas karena Allah. Contoh, katanya anak sakit, anak pulih-pulih, Pak. Anak pulih-pulih sakit. Tak berdoa dengan malam, tak berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya beberapa tahun yang lalu saya berbuat kebaikan, ya Allah. Hana tu tepu, ya Allah. Lon bibi ikhlas karena dron, ya Allah. Saya bertawassul dengan amal ibadah itu, ya Allah. Tolong sembuhkan anak saya, ya Allah. Nyan, Pak. Nyanjut lagi, Pak. Nyan. Atau anak kita begini, Pak. Penanji, anak katanya, lawan katanya, hanjit tepu, Pak. Tak berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya bertawassul dengan Engkau, ya Allah, dengan amal ibadahku, ya Allah. Tak sebutkan amal ibadah katanya, Pak. Tolong pemalai anak lun, ya Allah. Tolong pesaleh anak lun, ya Allah. Tolong pejroh anak lun, ya Allah. Saya bertawassul dengan amal ibadah saya. Ya, Pak. Itu dibolehkan. Satu. Yang kedua, bertawassul dengan orang malim. Nyanjut, Pak. Sebagaimana Abi Hurairah bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti biar sembarangan orangnya tak jawab orang munafik, Pak. Hanai kamu kabul doa lah kawan, Pak. Ya, hanai kamu kabul doa. Waktu tanya, hai pekan, hai urusan tawassul dah orang munafik, Pak. Lei pegah hamba api hanai puput, Pak. Maka Abi Hurairah pada suatu hari terus berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolong ibu saya supaya masuk Islam, ya Allah. Kalau kita lihat siapa Abi Hurairah, seorang sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Tapi doanya waktu itu tidak dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, tolong ibu saya supaya masuk Islam. Ibunya makin bertambah saja mengolok-olok Rasulullah, makin parah undang, Pak. Mengejak dia pada Rasul. Ya Rasulullah, tolong doakan ya Rasulullah ibu saya supaya masuk Islam. Dia berdoa dia Rasulullah. Dalam detiknya dia mau Islam, Pak. Ya. Maka kita boleh juga seperti yang Rasulullah katakan kepada sahabat yang mau pergi umrah dan haji, Pak. Apa kata Rasulullah? Kamu nanti jangan lupa ya, doakan kami ya. Ya, kata Rasulullah, Pak. Maknanya kita boleh meminta kepada orang yang berangkat haji untuk mendoakan kita, Pak.
Doakan apa? Kemaslahatan dan lain sebagainya. Ya, Pak. Tak laki bawanya. Tapi tak pilih-pilih orang. Baik koruptor, rayu, Pak. Yang urung-urung pegang mati, ni, Pak. Watai berdoa lewatnya, hanya kapol doa dan rupa je urung salah pilih urung, Pak. Tak pilih urung tak leh, Pak. Kalau bisa apa? Anak-anak yatim dah laki, Pak. Yang belum balik, yang cik dah laki, Pak. Hai nak tolong dia anak, Pak. Ayu baca nan, ni baca ti ilikir Allah ni. Nak baca ti anak, Pak. Di Hajar Aswad nak baca ti anak. Bahijir nak baca ti anak, Pak. Tak ada masalah, Pak. Ya. Ini bertawasul dengan orang saleh, Pak. Sebagaimana Umar bertawasul dengan Wais Al-Qarni. Atau yang ketiga, bertawasullah langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apanya tawasul? Dengan asma Allah. Bagaimana tawasul dengan asma Allah? Ya Muqit, wahai pemberi rezeki, nejo rezeki ke lo ni Allah. Lun bertawasul dengan nama Engkau ya Allah sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, netulun jaga lo ni Allah. Ya Allah Al-Alim, yang mengilmi, netulung pernolong ni Allah. Saya bertawassul dengan asma-Mu ya Allah. Ya, mana dalilnya? Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Falillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Saya punya banyak nama kata Allah, panggil saya dengan nama itu. Helon kata Allah. Ya, nampak. Yang tadi leleng dengan Pak Kadis saya, Pak. Pak Kabit nak tolong si A ni, Pak. Yang tahu awaknya dah awak ampi bermasalah cik. Pak Camat nak tolong si A ni, Pak. Pak Bupati nak tolong si A. Pak Wali Kota nak tolong si A. Bagaimana kita rubah kebiasaan? Ya Allah ya Razak, ya Khalik nak tolong ya Allah, Pak. Ya, dah laki tolong Pak Allah, Pak. Yang dah laki tolong Pak kan. Yang api sedang memang ya, Pak. Sedang memang ya. Gaya urusannya sedang memang tajak katanya dah laki tolong Pak kan. Ya, Pak. Menyekong giwo. Ni awak dia masalah lu lebih raya masalah droi mengkali kan, Pak. Faqala lahu Umar. Ya, ini coba lihat kita. Bagaimana akhlaknya Wais, Pak. Faqala lahu Umar, sebelum kita terangkan ini, kenapa Wais itu diangkat derajatnya oleh Allah padahal ibadahnya biasa-biasa saja? Karena Allah sudah mengatakan kepada Nabi Muhammad, dia itu birrun biwalidatihi, Pak. Dia berbakti kepada ibunya. Sampai-sampai memberangkatkan haji ibunya itu dari Yaman, jak ngentapak sampai ke Mekah. Ada teman kami dulu, Pak. Waktu tahun 2011, teman sama-sama mahasiswa ya. Tapi beliau berangkatnya dari Yaman ngentapak aja, Pak. Haji jak tepak ya, Pak. Jadi 2010 seluruh mahasiswa di dunia itu dilarang untuk pergi haji karena menyesakkan saja, Pak. Maka haibi. Maka di bandara diperiksa semuanya. Kalau ada yang mahasiswa talib, haibi ya, you balik, Pak. You balik mendu. Maka tidak ada yang 2010 ini, Pak. Rupanya ada teman yang dari Yaman, Pak, ngentepak aja, Pak. Tapi ke Nur Indonesia, Pak. Alih awak India, alih awak Iraq, Pak. Ngentepak aja. Truk gede, Pak, truk gede. Tapi kaki habis kemang-kemang kaki, Pak. Truk gede payah sama rumah sakit. Wais Al-Qarni berangkat haji dari Yaman menuju Mekah sampai ke Kaabah, dia gendong lagi ibunya. Mak gendong, Pak, itingku mak. Ya, Pak. Karena nit mak apa? Mak hana nit lain ne. Mak mehet haji ne. Menyogetanya nama lagi pada mak. Mak bek nit nyan mak yang lain mentau mak. Nyo kapeng pihana, rompi kata sakit yo dia, Pak. Ya, nit lain ne. Ya. Maka ibu Wais Al-Qarni tidak. Saya itu niat saya. Makanya Wais, ini dalam kitab tasawuf ada disebutkan cerita ini, Pak. Wais membeli kambing yang belum, Pak. Itanya yang 5 kepa kambing tu, tenang mentang ya, modal untuk modal berangkat haji. Dipikir apa modal kambing berangkat haji? Rupanya kambing itu setiap hari tingku li Wais, Pak. Dia naik gunung turun gunung. Karena Yaman, kalau kita pergi ke Yaman itu di San'a itu, ibu kota Yaman, itu berada di lembah. Maka kalau ingin keluar naik lembah lagi, naik lembah turun lembah lagi, naik lembah turun lembah lagi. Gunung terang gunung. Kalau jalan rata, hana bukunya gunung terang gunung. Megikat de kameng. Urun lain kala ni wes kapungo. Kameng ni pe gunung ni pe terang gunung. Pe hana bu lain. Rupanya dia ingin apa? Ingin latihan, Pak. Sebelum dia bawa ibunya, dia bawa kambing dulu sebagai beban. Setelah lama latihan, kamangan
mak itingku pak diikat mak pak teruk ke dia Kaabah. Ya nampak. Teruk Kaabah. Gara-gara ini derajat Uwais Al-Qarni diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat oleh Allah. Maka sampai-sampai Rasulullah mengatakan kalau ingin minta doa minta dari Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena Allah mencintai dia. Kenapa? Karena dia mencintai ibunya karena Allah. Ya. Umar mengatakan kepada Uwais, kamu mau kemana kamu? Ho naja aran. Dia sudah sampai di Mekah, dia itu tanya, ho naja. Qala al-Kufah. Saya mau pergi ke Kufah. Kufahnya Pak Uira. Secara logika, ya. Jarak antara Yaman ke Mekah 900 km. Satu. Jarak dari Mekah itu menuju Syam itu 1200 km. Terlebih waktu yang ke Syam itu belum sampai Irak lagi, Pak. Karena apa? Irak itu kan lebih jauh lagi, Pak. Dari Syam ke Irak itu lebih jauh lagi, Pak. Artinya dia jalan kaki, jangan depak. Tapi dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, "Kamu mau kemana?" "Saya setelah ini saya mau pergi ke Kufah, ujak Irak." Apa kata Umar? Umar kan dikenal oleh dunia, Pak. Umar dikenal, Pak, sebagai seorang khalifah. Umar mengatakan, "Ala aktubu laka ila amiliha." Boleh enggak saya tulis surat, saya kasih ke gubernur Kufah supaya nanti melayani kamu. Ya. Nyo katanya kan biasa binan. Ho menjak ni, jauh Sabang kata ho. Datanya, "Hai Nauru Menturi Sabang, Nauru Menturi ni." Uwais tidak pernah bertanya seperti itu. Gejak aja punya. Kalau kita ingin pergi ke kantor gubernur, Naurun dalam. Bahkan untuk susah tak buat tatemong, Pak. Susah tak buat tatemong, Pak. Ho menjak Jakarta ke dek. Hai Naurun dalam. Nak tulis surat lah bacut atau nak telefon lah bacut, Pak. Kalau kita kan begitu. Umar menawarkan kepada Uwais mau enggak? Saya tulis surat untuk gubernur Kufah supaya dia melayanimu sedemikian rupa. Jangan. Apa kata Uwais? Qala akunu fi khabratin nas ahabbu ilayya. Saya lebih senang miskin seperti ini. Hanagala alung kepui bantu ligo, hanagala alung. Ya nembak. Lo hanagala. Kepui bantu ligo. Kepui jo fasilitas hanagala alung. Lon bahagiannya wenteng. Ya nembak. Ini yang membuat Umar terharu, Pak. Umar luar biasa Uwaisnya. Biasanya kita kalau ditawarkan sesuatu dalam kelam, nalong fasilitas lain. Nalong. Untuk nulis surat ke gubernurnya, nepegah lonnya utusan rod. Uwais tidak, Pak. Ya, padahal dia itu dita'zim oleh malaikat. Dimuliakan oleh Allah. Tapi hana leganya, Pak. Watak hana leganya. Falamma kana min am al-muqbil hajja rajulun ila asyrafihim. Rupanya setahun kemudian dari Irak ada yang berangkat menuju Mekah. Itu Uwais sudah sampai ke Irak. Dia sudah menetap di Irak. Dari Irak ada yang menuju Mekah. Haji. Fawafa Umar fasa'alahu an Uwais. Pemuda tadi ketemu dengan Umar dan Umar bertanya tentang Uwais. Ada pemuda di sana namanya Uwais. Ada enggak? Apa jawabannya? Ada dia. Saya melihat rumah dia biasa-biasa saja. Urung gasin. Hai itu tahu Pak siapa Uwais itu, Pak? Gubernur ini nak tahu dia siapa Uwais itu. Kalilul mata. Dia itu urung gasin, hana tepu-tepu di rumah. Apa kata Umar bin Khattab? Dia ulangi lagi, Pak. Wahai pembesar Kufah, kamu tahu enggak siapa Uwais itu? Nah, itu tahu Uwais? Uwais itu sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar mengulang lagi hadisnya, Pak. Mengulang lagi apa? Ada seorang pemuda ketika dia berdoa, doanya langsung diterima oleh Allah. Itulah Uwais Al-Qarni. Uwais, Pak. Dia itu datang dari Yaman. Kamu tet yang punya. Gaya ajak gede, Pak. Yang merempak Uwais, Pak. Ya Uwais, doakan saya Uwais. Apa kata Uwais? Kamu kan baru pulang haji. Kan bisa kamu berdoa. Tidak Uwais, saya mau doa kamu Uwais. Karena Rasulullah mengatakan doamu tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata pembesar Kufah tadi, Pak. Akhirnya apa? Uwais berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Pembesar tadi, Pak. Ya, Pak, laki-laki tadi. Ceritanya panjang dah terus menyuk kasih benda. Ini ada satu lagi. Ya, satu lagi. Satu lagi ini apa? Tadi kita sudah membaca berziarah kepada orang-orang malim, jak ba urung malim, jak ba urung yang doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini satu lagi sebagai penutup. An Abi Umar radhiyallahu anhu qala
Dari Abi Umar, hadis ini muttafaqun alaihi. Hadis Bukhari Muslim. Karena Nabi yazuru Quba. Nabi mengunjungi Masjid Quba. Ya, Pak. Maka kalau kita pergi tempat-tempat sejarah atau apa, kunjungilah tempat-tempat yang pernah disebutkan dalam Al-Quran. Ini Masjid Quba, Pak. Nabi pergi mengunjungi Masjid Quba. Rakiban wa masyian. Apakah sedang berjalan dengan kendaraan atau jalan kaki, selalu mengunjungi Masjid Quba. Karena sejarah Masjid Quba itu, Pak. Ya, sejarah Masjid Quba, masjid yang pertama sekali dibangun. Fa yusalli fihi rak'ataini. Rasulullah masuk ke dalam masjid itu dan salat 2 rakaat. Ya, Pak. Makanya jangan sia-siakan bahawa tajam tadi. Tajak Yaman dan Oman. Jangan lupa singgah ke Nabi Hud alaihissalam. Atau kita pergi di antara Saudi dan ini, jangan lupa singgah ke tempat Nabi Saleh alaihissalam. Artinya apa? Minta keberkahan-keberkahan. Kan berarti keberkahan pun. Artinya tempat itu sudah diberkahi oleh Allah. Kita datang ke tempat berkah itu lagi. Mudah-mudahan kita diberkahi. Yang baik adalah kebak kubu yang baik. Ya, ni Pak. Ajak kena dengku na tolong-long dengku dah berkah, Pak. Menyo dengku je jauh ke jauh dengkunya. Hai lon sedang sengsara no pula kebak lon. Ni aweh juga ni. Ya, banyak. Jadi artinya apa? Kita mengunjungi saja tempat yang diberkahi oleh Allah. Kenapa? Karena ada tempat yang dimurkai oleh Allah. Ketika perang Tabuk, para sahabat selesai perang Tabuk, mencari air karena tidak ada air. Rupanya singgahlah mereka di sebuah tempat namanya Qura Saleh. Tempat Allah menghancurkan kaum Saleh. Ada di sebuah lembah. Itu kaum Samud. Ketika itu Rasulullah was-was dan memberitahukan sahabatnya, wahai sahabatku, setelah dapat air keluar cepat-cepat. Kenapa ya Rasul? Tempat ini mal'un, dilaknat oleh Allah. Jadi jangan lama-lama di sini. Pekan drondroi laknat. Jadi makanya masalah tempat itu ada pengaruh rupanya, Pak, keberkahan. Makanya untuk menyodajak ja'li Masjidil Haram, ja'li kena, ja'li kedih keberkahan. Ya, nampak. Tapi jangan nit lain, Pak, baik nit lain, Pak, baik nit lain. Niat aja semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, karena gayulinya li Rasulullah, karena gayuli Allah, ya, Pak. Saya rasa cukup sekian. Kapus 7 lewat 5. Mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.